Jadi Bapak dan Ibu-ibu, sebab-sebab kematian itu sangat banyak. Makanya Bapak dan Ibu, di dalam agama Islam kita itu dianjurkan setiap kali kita hendak melakukan suatu pekerjaan, setiap kali kita hendak melakukan suatu aktivitas, maka janganlah lupa kita berdoa terlebih dahulu. Kenapa? Kalau Bapak dan Ibu ingin melakukan suatu pekerjaan, kalau Bapak dan Ibu ingin melakukan suatu aktivitas, kita mulai dengan berdoa, insya Allah pekerjaan yang kita lakukan tadi akan diberkahi oleh Allah, akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malahan Bapak dan Ibu, pekerjaan tadi akan bernilai ibadah. Bihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia serta inayahnya kepada kita, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat subuh yang kita laksanakan diterima oleh Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam, tak bosan-bosannya kita doakan kepada Allah sehingga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus Masjid Jami' Hasanuddin Sab'isma Rabbikal A'la beserta seluruh jajaran kepengurusannya, yang sama-sama kita hormati kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Adapun judul kajian kita pada subuh hari ini, kita akan membahas tentang ada 3 hal yang Allah rahasiakan kepada kita. Jadi Bapak dan Ibu, 3 hal ini itu tidak Allah kasih tahu, tidak Allah beritahu kepada manusia, hanya Allah saja yang mengetahuinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua
ayat yang ke-156. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Yaitunya orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita memahami makna lafaz tulisan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguh kita milik Allah dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Jadi ketika musibah itu datang menimpa diri seseorang, maka kita tidak boleh berkeluh kesah. Kita harus menerima musibah itu dengan ikhlas. Kita harus menerima musibah itu dengan kesabaran. Kita sering mendengar Bapak dan Ibu, ketika ada musibah, katakanlah itu kematian, ketika yang Allah panggil itu adalah orang tuanya, lalu anaknya berkata, apa kata anaknya? Ya Allah, ya Rabb, ba'ala secapekku anak engkau panggil orang tuaku. Orang tuaku ini dia belum sempat melaksanakan ibadah haji. Orang tuaku ini dia belum sempat melaksanakan ibadah umrah. Kenapa secapekku anak engkau panggil orang tuaku? Sebaliknya, ketika yang Allah panggil itu adalah anaknya, lalu orang tuanya juga berkata, ya Allah, ya Rabb, ba'ala secapekku anak engkau panggil anakku. Anakku alun kuliah, alun tamat S1, alun tamat S2, alun tamat S3, bahkan anakku ini belum bekerja. Ba'ala secapekku anak dipanggil anak kandungku, ya Rabb. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita adalah milik Allah dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara tentang masalah kematian Bapak dan Ibu, Allah sampaikan kepada kita, apa kata Allah? Ada 3 hal yang Allah rahasiakan kepada kita. 3 hal ini tidak Allah kasih tahu kepada kita, hanya Allah saja yang mengetahuinya. Yang pertama ada namanya asbab, sebab kematian. Yang kedua ada namanya amkan, tempat atau lokasi kematian. Yang ketiga ada namanya awqatu, waktu kematian. Jadi 3 hal ini tidak Allah kasih tahu kepada kita, hanya Allah saja yang mengetahuinya. Yang pertama tadi ada namanya asbabu, sebab-sebab kematian. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita berbicara tentang masalah sebab-sebab kematian, ternyata sebab-sebab kematian itu sangat banyak Bapak dan Ibu. Kita sering mendengar ada orang yang meninggal dunia ketika dia sedang masuk ke dalam kamar mandi. Kita juga sering mendengar ada orang meninggal dunia itu ketika dia sedang di atas pesawat, ketika dia sedang di atas mobil, ketika dia sedang di atas kereta api. Begitu banyak sebab-sebab orang meninggal dunia Bapak dan Ibu, tapi ternyata tidak ada satupun di antara kita yang mengetahuinya secara pasti apa penyebabnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Bapak dan Ibu kita beranggapan, Ustaz, amboko kan masih muda Ustaz, amboko kan masih sehat Ustaz, amboko kan masih kue Ustaz, dan ambo indah ado sakit do Ustaz. Tentunya
Artinya kalau ambo masih sehat, ambo masih muda, ambo indah ada sakit Ustaz, tentu ambo lama meninggal ya Ustaz. Tentu ambo lama mati ya Ustaz. Bapak dan ibu jangan sampai awak beranggapan seperti itu. Mentang-mentang awak indah ada sakit, mentang-mentang awak masih sehat, masih kuat, jangan sampai awak beranggapan awak lama mati, awak lama meninggal Bapak dan ibu. Malahan Bapak dan Ibu, ada orang yang tidak pernah sakit, ada orang yang masih sehat-sehat, ada orang yang masih kuat, tetapi itu yang terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah orang yang lama sakit Bapak dan Ibu. Misalnya sakit stroke. Sakit stroke Bapak dan Ibu lah hampir balik tahun Bapak dan Ibu. Lampik balik tahunnya sakit stroke, tetapi belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa dan ibu-ibu, sebab-sebab kematian itu sangat banyak. Makanya Bapak dan Ibu, di dalam agama Islam kita itu dianjurkan setiap kali kita hendak melakukan suatu pekerjaan, setiap kali kita hendak melakukan suatu aktivitas, maka janganlah lupa kita berdoa terlebih dahulu. Kenapa? Kalau Bapak dan Ibu ingin melakukan suatu pekerjaan, kalau Bapak dan Ibu ingin melakukan suatu aktivitas, kita mulai dengan berdoa, insya Allah pekerjaan yang kita lakukan tadi akan diberkahi oleh Allah, akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malahan Bapak dan Ibu, pekerjaan tadi akan bernilai ibadah. Ni Bapak dan Ibu datang ke masjid ini ibadah, berdoa kita kepada Allah. Ustaz, indah hafal dia apa doanya lo Ustaz? Kalau indah hafal dia awak doanya dengan bahasa Arab Bapak dan Ibu, cukup kita baca doa itu dengan bahasa Indonesia. Ustaz, indahlah hafal dan doa itu dengan bahasa Indonesia Ustaz. Maka sekurang-kurangnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, yang Allah rahasiakan kepada kita ada namanya amkanu. Amkanu itu artinya adalah tempat atau lokasi kematian. Bapak dan Ibu, di ma tampeknya, di ma lokasinya, tidak ada satupun di antara kita mengetahui. Entah lain di kota Padang awak meninggal, entah tidak Bapak dan Ibu. Bisa jadi Bapak dan Ibu awak meninggal ketika kita melaksanakan ibadah haji Bapak dan Ibu. Ketika kita melaksanakan ibadah umrah. Karena beberapa bulan yang lalu ada orang kampung-kampung nyobai melaksanakan ibadah umrah. Ternyata ketika dia melaksanakan ibadah umrah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dia ketika dia sedang melaksanakan ibadah umrah. Insyaallah meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu, kita sering mendengarkan peribahasa apa? Di mana bumi kita pijak, maka di situ langit kita junjung. Apa artinya Bapak dan Ibu? Di ma tampeknya, di ma lokasinya, maka perbanyaklah kita beramal soleh, maka perbanyaklah kita menyebarkan kebaikan, maka perbanyaklah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Bapak dan Ibu, di ma bumi kita pijak, di situ langit kita junjung, kita banyak melakukan perbuatan maksiat, kita banyak melakukan perbuatan yang haram, kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apa yang kita kerjakan di atas dunia ini Bapak dan Ibu, semua itu akan menjadi catatan bagi siapa? Bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, bagi kerabat kita, bagi dunsana kita. Kalau apa-apa dan ibu-ibu suku berjamaah ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid.
Ketika awak sedang berjamaah ke masjid ke apa-apa dan ibu-ibu, dicabut nyawa awak oleh Allah, dipanggil kita oleh Allah, insya-Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini juga akan menjadi catatan bagi anak kita. Kecil anak awak, alhamdulillah ternyata orang tuaku termasuk ke dalam salah satu ahli ibadah. Tapi kalau awak suka maksiat apa-apa dan ibu-ibu, misalnya awak suka berzina, awak suka berjudi, awak suka mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Ketika kita sedang mabuk-mabukan bapa dan ibu, lalu Allah cabut nyawa kita, lalu Allah ambil nyawa kita, maka kita akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Meninggal kita dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga akan menjadi catatan bagi anak kita. Apa kata anak kita? Nauzubillah, ternyata orang tuaku termasuk ke dalam ahli maksiat. Dia bapak dan ibu-ibu di mata penyo, di lokasinya, tidak ada satu pun di antara kita mengetahui bapak dan hanya Allah yang mengetahuinya. Bapak dan ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir yang Allah rahasiakan kepada kita ada namanya auqatu. Auqatu itu artinya adalah kapan waktunya kita meninggal dunia. Tidak ada satu pun di antara kita mengetahui Bapak dan Ibu. Tidak ada di antara kita yang mengetahuinya. Bapak dan Ibu, 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, atau 1 tahun ke depan, tidak ada jaminan yang kita bisa hidup Bapak dan Ibu. Bisa jadi Bapak dan Ibu 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan Lambo sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu, ada orang yang meninggal dunia ketika dia sedang berzikir, ketika dia sedang sholat, ketika dia sedang membaca Al-Quran. Dan adalah orang yang meninggal dunia ketika dia sedang bermaksiat, ketika dia sedang berjudi, ketika dia sedang mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Makanya Bapak dan Ibu, Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap waktu. 5 kali Allah bersumpah terhadap waktu Bapak dan Ibu. Wal fajri, demi waktu fajar, wad duha, demi waktu duha, wan nahar, demi waktu siang, wal asri, demi waktu asar, wal laili, demi waktu malam. 5 kali Allah bersumpah terhadap waktu. Artinya apa? Jangan sampai waktu yang telah Allah berikan kepada kita itu kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, melainkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita harus kita pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, harus kita pergunakan untuk beramal soleh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sekolah kaji yang bisa kita sampaikan pada subuh hari ini Bapak dan Ibu, ada 3 hal yang Allah rahasiakan kepada kita. Yang pertama asbabu, sebab kematian. Yang kedua amkanu, tempat atau lokasi kematian. Dan yang ketiga auqatu, waktu kematian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kajian kita pada subuh hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.